Sudah terlihat semua? Terlihat semua? Ada, Bu. Sudah, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Semangat semua? Semangat. Semangat, Bu. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama dulu. Oke, pimpin oleh ketua kelas. Oleh Lia ya. Lia pimpin. Ya. Dia tidak masuk Bu hari ini. Oh, lihat tidak masuk. Oke, wakilnya oleh Tri ya. Silahkan Tri. Ya, Bu. Mari teman-teman sebelum pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Pertama, ada Anjar. Hadir, Bu. Hadir Anjar. Ikai. Hadir Bu. Oke, berarti Mas Tuti. Hadir Bu. Berarti hadir semua ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran yang sangat menarik. Sebelum itu, Ibu mau membangkitkan kembali ingatan kalian. Waktu kelas 7, kan Ibu ajarkan ya. Ada yang masih ingat dengan perubahan fisika dan kimia? Masih, Bu. Ya, Masih. Coba ada yang bisa membedakan apa itu perubahan fisika dan kimia? Kalau perubahan fisika itu sifatnya sementara, kalau perubahan kimia itu lama Bu, permanen. Ya. Pendapat yang lain? Oke, jadi lama dan tidak ya, seperti kalau kimia itu menghasilkan zat baru dan fisikanya tidak. Coba sebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Contohnya, ada yang masih ingat materi kelas 7 ini? Ya, Yang Bu. kimia, Bu. Coba. Pembakaran kertas jadi abu. Ya, lanjut. Itu perubahan fisika apa kimia, Happy? Kimia. Kimia. Lalu kalau perubahan fisikanya apa? Peristiwa mencair. Lalu? Ya. Mengembun, Bu. Oh ya, mengembun. Nah, sekarang kita lebih menekankan kepada perubahan kimia. Tadi yang disebutkan oleh Mas Lutfi, coba sebutkan kembali lagi. Tadi perubahan kimia apa saja contohnya? Dan kimia itu lama. Jadi seperti nasi Bu. Nasi kalau tidak dimakan seminggu maka akan jadi busuk Bu. Maka nggak bisa jadi nasi lagi Bu. Sudah berubah. Oh, jadi basi ya. Iya. Nah, ada lagi? Ada yang pernah dengar kata fermentasi? Saya, Bu, mama saya suka bikin itu, Bu, kalau lebaran. Bikin tape ketan. Oh ya, itu di fermentasi. Jadi Anjar tahu tidak fermentasi itu apa? Nggak tahu, Bu, tapi itu ketannya jadi berubah, Bu, jadi manis sama jadi asam-asam gitu. Oke, jadi ada perubahan zat ya dibantu oleh mikroorganisme. Nah, hal ini menjadi berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan hari ini, yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bioteknologi. Nah, kalian pernah lihat produk-produk ini nggak? Nih ada kecap, ada apa lagi nih? Tape ya, tempe, strawberry, Yogurt. Nah, menurut kalian produk-produk ini enak nggak? Enak, Bu. Enak, Bu. Kalian tahu nggak cara membuatnya? Dikasih ragi, Bu, ya. Dikasih ragi, Bu. Oh, dikasih Kalau ragi. bikin tape. Ya, kalau bikin tempe dikasih apa, Bu? Ragi Apa? juga. Bu. Ragi tempe, Bu. Lagi tempe, Bu. Oh
Ya, kalau tape dikasih apa anak-anak? Dikasih Ragi 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 tape, sama, Bu. Bu. Lagi Ragi tapi. tape. Ya, berarti sama-sama dikasih ragi, yaitu ciri khas dari produk-produk ini ya. Nah, ini berhubungan dengan yang akan kita pelajari berkaitan dengan bioteknologinya. Jadi tujuan kita hari ini adalah menjelaskan konsep dasar bioteknologi dan mendeskripsikan bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir adalah membuat rancangan proyek. Nah, sebelum itu, Ibu mau tahu dulu nih kemampuan kalian tuh sudah sampai mana. Coba kalian HP-nya keluarkan. Nah, lalu kalian mengerjakan soal pretest yang Ibu udah share linknya di grup WhatsApp kelas melalui Google Form ya. Tinggal klik-klik saja. Materinya tentang bioteknologi dan pilihan ganda. Silakan dimulai, waktunya hanya 5 menit. Oke, waktunya sudah habis, nanti akan muncul di spreadsheet ya hasilnya. Kita akan mulai tentang permasalahan yang akan kita angkat, yaitu tempe oplos berbahaya bagi kesehatan. Tahu ini tidak anak-anak? Itu tempat bikin tempe ya, Bu? Nah, betul sekali Anjar. Ini adalah pabrik tempe yang sudah ditutup ya. Ini ada dekat daerah Cibarusa. Cibarusa dekat dengan sekolah kita ya. Ini masih ada tempat-tempatnya nih untuk membuat tempenya. Nah, terlihat. Tapi ini pabrik ini sudah ditutup karena ketahuan mengoplos tempenya. Bagaimana cara mengoplosnya? Nah, ini seperti ini. Nah, Di sini kejanggalan lain cuan. Si peracik si pedagang mencampurnya. Nggak kelihatan, Bu, Bu, videonya. videonya tidak tampil. Oh, ya. Ya, enggak apa-apa, langsung aja Bu Wiwin. Apa yang dapat kalian? lain bubur kertas juga melalui proses pencucian. Sudah Bu Wiwin, lanjut aja. Sudah terlihat? Sama di Ada, sini. Bu. Kami Bu Wiwin langsung campur lanjut kertas. saja. di sini nih jawab sudah. Apa gunanya bubur kertas ini? Ini artinya. Kayaknya kok anu ya? Lambat ya? Nah, dari permasalahan yang tadi kalian lihat di sekeliling kita nih, ada pabrik tempe yang sudah tutup, lalu ada video pemberitaannya. Menurut kalian, apa pertanyaan yang dapat kalian rumuskan dari permasalahan yang Ibu angkat ini? Coba ada yang bisa mengacungkan tangan, mengemukakan. Apa pertanyaan yang muncul di benak kalian melihat permasalahan ini? Saya, Bu. Ayo, silakan Ferry. Ya, Bu. Bagaimana cara membuat tempe yang bagus, Bu, dan menyehatkan? Yang bagus. Ada lagi yang bisa mengemukakan pendapatnya? Ira, bagaimana Ira? Jawaban saya sama, Bu. Karena melihat Dengan Bu tempe Ferry. itu dioplos ya Bu ya. Melihat tempe itu dioplos ya Ira, jadi sama. Ada yang lagi yang berbeda pikirannya gitu? Pertanyaan yang munculnya? Oke, tidak ya. Jadi pertanyaannya digaris bawahi. Betul sekali. Jadi melihat keadaan artikel permasalahan seperti ini ya, pabrik ditutup, pedagang-pedagang usil. Jadi bagaimana membuat tempe yang bagus, yang aman untuk dikonsumsi? Nah, pertanyaan inilah yang kita angkat untuk kita jadikan suatu proyek. Ya. Nah, kalian akan membuat suatu proyek di rumah, yaitu membuat tempe yang baik dan benar agar aman untuk dikonsumsi ya. Membuat tempe yang aman dikonsumsi ya.
Kemudian sekarang Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya kalian sudah duduk di tempatnya masing-masing, sudah berkelompok. Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ibu bagikan ya. Oke, sekarang kalian mulai melakukan aktivitas pertama yaitu literasi. Bagaimana itu prinsip dasar bioteknologi, lalu tentang merancang proyeknya melalui meliputi alat dan bahan, jadwalnya, dan langkah kerjanya. Ibu bagikan. Oke, silahkan berdiskusi dengan teman-temannya. Oke, waktunya habis. Sekarang silahkan kelompok mana yang akan mempresentasikan. Ya, betul. Kelompoknya Ira silahkan maju. Ya, Bu. Ya, ini namanya kelompok Ira tentang klorofil ya. Ya. Nah, ini hasilnya. Silahkan Ira presentasikan hasil diskusi kelompok kamu. Ya, Bu. Prinsip dasar bioteknologi konvensional yaitu dengan cara fermentasi, Bu. Ya, Bu, ini hasil presentasi kita sudah selesai, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Ira, sudah bagus ya, sudah memaparkan dari diskusinya, dari pertanyaannya, dari artikelnya, lalu juga bisa menyusun rancangan proyeknya. Ada kelompok yang lain untuk menanggapi? Dari kelompoknya Hetty. Sudah bagus, Bu. Kelompok yang lain ada yang menanggapi lagi? Oke, sekarang setelah mempresentasikan dari penyusunan dari proyeknya dan jadwalnya, kita akan tutup pembelajaran hari ini ya. Apa yang dapat kita simpulkan, kita rangkum hari ini kita mempelajari apa? Ada yang bisa mengemukakan kesimpulan hari ini? Silakan acungkan tangan. Saya, Bu. Silakan Mas Tuti. Ya, Mas Tuti ini sangat baik ya. Kesimpulannya Sangat ya. itu membuat tempe menggunakan, yaitu proses pembuatan tempe menggunakan proses yang namanya fermentasi menggunakan mikroorganisme namanya tempe tadi Rhizopus oryzae, Bu. Yang lain? Sama aja nih kayak Mas Tuti, nggak ada yang berani. Oke, coba Ibu tanya, apa prinsip dasar bioteknologi konvensional? Alatnya sederhana, Bu. Terus apa lagi? Mudah didapat? Enggak ya? Ya, terus? Bisa dibuat oleh siapa aja, Bu? Ya, betul. Dia menggunakan mikroorganisme, lalu dia melakukan dasarnya dengan fermentasi ya. Rencana berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan melakukan presentasi, masing-masing kelompok akan mempresentasikan tentang tempe yang sudah dibuat. Dibikinnya 2 ya, tempe yang masih mentah tapi sudah jadi, dan tempe yang sudah digoreng. Untuk kita coba untuk dikonsumsi, kita saling mencicipi. Apakah betul tempe yang kita buat itu aman dikonsumsi oleh kita semua? Baik, pertemuan hari ini Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertemuan keduanya sudah. gimana? Oh, belum dah. Nggak usah ya? Sudah, enggak usah. Ya, pertemuan kedua enggak usah. Besok, tapi jangan lupa ya, ketika kompre langsung lanjut. Few moment later.
Ya. Tadi udah nyoba tag video Bu, udah bawa tempenya nih anak-anak. Oke, ya. Tempe apa itu? Yang apa itu? Anak-anak udah bawa 2 Bu, tempe yang belum matang sama yang udah matang. Oh iya, hasilnya gimana? Maksudnya yang itu tempe yang dengan ragi seberapa gitu, hasilnya enak apa enggak? Ada yang pahit, ada yang enggak Bu, banyak nasi ragi, ada yang enggak. Iya. Lah itu nanti kan bisa disampaikan, Bu. Iya kan? Enak itu tempenya dimasak aja, Bu, bawa pulang. Ya, tadi saya udah bagi-bagi ke guru-guru, minta bagi tempe. Iya, itu bagian dari guru itu memang gitu ya, enaknya gitu. Jadi bisa bagi-bagi. Bu Mas Tuti juga nanti anak-anak bawa yogurt kan banyak sekali ya, itu dibagikan ke guru-guru. Tempe bagikan ke guru-guru. Sudah, siapa lagi besok bagikan ke guru-guru. Jadi guru-guru itu makanya PPKM ya, pelan-pelan kita melar itu ya gitu itu. Karena banyak makan. Ya Bu, ini kan di pertemuan kedua kan ada presentasi. Nanti saya mempresentasikan yang dibuat anak nggak Bu ya? Iya, betul. Mempresentasikan yang dibuat anak. Yang ini Bu, bentar, Bu. Mana sih? Hilang. Nah ini nih Bu, ini kan salah satu Nggak kelihatan, Bu. kelihatan nggak Bu? Enggak. Masih loading. Ya kelihatan nih. Jadi tadi anaknya tuh udah bikin video Bu, udah di-upload juga ke mana itu? Ke YouTube-nya. Apa langsung Iya. ditampilkan? Ya dari YouTube-nya itu ditampilkan, Bu. Oh iya, berarti langsung gitu ya Bu ya? Iya. Itu. Mungkin ada masukan dari yang lain, Bu Ika ini, Bu Ika. Iya, Bu Ika ya. Tadi saya agak cepet soalnya. Enggak Iya, apa-apa, Bu. Bu. Sudah bagus kok. Bu Wiwin sudah bagus ya, sudah sesuai dengan sintaknya, sudah terlihat. Pokoknya apalagi ini sudah diterapkan ya Bu ya pas tag video gitu. Ini sudah bagus sih kalau menurut saya, ada tipek penerapan atau pendekatan pembelajaran tipeknya sudah muncul, kemudian penerapan inquiry based aktivitasnya juga sudah gitu ya, yang kritikal itu ya siswa berpikir kritis dan lain sebagainya. Menurut saya ini sudah sih Bu ya. Apalagi ya. Sudah Iya, Bu. sudah bagus, Bu Wiwin. Karena kan terakhir ya. Pas terakhir itu kan harus lebih bagus dari yang lain. Itu saja hari ini ya. Besok jangan lupa harus lebih bagus lagi ya, karena besok dengan yang lainnya, jadi harus lebih bagus lagi.